Shalom, dalam video ini kita akan belajar tentang alfabet atau abjad dalam bahasa Yunani. Alfabet dalam bahasa Yunani terdiri dari 24 huruf, tidak banyak beda dengan bahasa Ibrani ya. 22 atau 23 kalau sin dan shin itu dianggap sebagai huruf yang berbeda. Nah, sebagian besar alfabet ini kita cukup kenal karena ini adalah alfabet yang juga digunakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, namun terdapat perbedaan penulisan antara bahasa Yunani dulu, termasuk bahasa Yunani Koine dengan bahasa Yunani modern yang sekarang digunakan. Pada zaman dahulu, tulisan-tulisan Yunani menggunakan huruf-huruf besar yang disebut sebagai majuskula. Nah, barulah kira-kira abad ke-10 Masehi, sebuah cara penulisan lain diperkenalkan, yaitu penulisan berupa huruf-huruf kecil yang disebut sebagai huruf-huruf kursif atau huruf lancar karena dapat ditulis tanpa mengangkat pena atau alat tulis kita dari atas kertas. Persis seperti kita menulis huruf halus dulu dalam kertas halus kasar gitu. Nah, huruf-huruf inilah yang terus dipakai dalam penulisan naskah Yunani sampai sekarang ya, baik tulisan tangan maupun percetakan. Jadi cara penulisan ini juga yang kita gunakan dalam video ini. Uh, Bukan berarti huruf besar tidak digunakan ya, masih digunakan, hanya lebih banyak untuk nama, huruf pertama dalam kutipan, sebuah paragraf, sebagaimana layaknya dalam penulisan dalam bahasa-bahasa lain. Nah, kemudian ada suatu istilah yang perlu kita kenal, yaitu transliterasi. Transliterasi adalah kesejajaran huruf dalam berbagai bahasa. Misalnya dalam huruf bahasa Yunani, beta. Maka dalam bahasa Inggris adalah B, sama seperti bahasa Indonesia. Meskipun itu tidak berarti bahwa kombinasi huruf dalam satu bahasa memiliki makna seperti kombinasinya dalam bahasa lain. Nah, jadi karena yang mula-mula dikenal dan digunakan adalah huruf besar atau majuskula, jadi Alkitab Perjanjian Baru mula-mula ditulis dalam huruf besar. Tidak ada tanda baca, tidak ada aksen yang membantu kita memberikan intonasi pembacaan, begitu juga spasi antar kata. Nah, sebagai contoh, Yohanes 1 ayat 1 itu dimulai dengan tulisan seperti ini. Saya rasa kita nggak akan bisa baca ini ya. Saya pun nggak akan bisa baca. Tetapi ini adalah kata-kata mula-mula dalam Yohanes 1 ayat 1. En arche en o logos. Nah, dalam teks bahasa Yunani sekarang kita sudah melihatnya terpisah. En arche en hologos. Jadi memudahkan kita untuk pembacaan, termasuk pengenalan aksen untuk pembacaan. Nah, ini adalah alfabet dalam bahasa Yunani yang kita sudah cukup banyak kenal ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, i, hi, psi, omega. Jadi diawali oleh alfa,
dan diakhiri atau ditutup dengan alfabet omega. Jadi ada dua bentuk sigma. Satu adalah sigma yang dipakai di awal atau tengah huruf. Satu lagi sigma yang dipakai di akhir huruf, ya, atau di akhir kata. Jadi ada perbedaan huruf sigma yang digunakan. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui juga dalam hubungan dengan pembacaan. Apabila dipakai dua huruf gamma berurutan, maka huruf gamma pertama dilafalkan sebagai N. Contohnya adalah kata angelos. Jadi kita tidak baca agelos, melainkan angelos. Jadi gamma pertama ini dibaca sebagai huruf N. Hal yang sama berlaku bila gamma diikuti oleh huruf kappa, I, Xi. Biasanya huruf zeta dilafalkan seperti kita menyebutkan huruf D dan Z bersamaan, ya. Misalnya pada kata ini, sozo, saya menyelamatkan. Kita baca Z, zeta dibaca sebagai huruf Z, Z. Sozo, saya menyelamatkan. Tetapi bila zeta adalah huruf pertama kata, maka ya sebagai Z saja. Contoh, zeteo, zeteo, saya mencari. Nah, huruf iota ini dapat berfungsi sebagai vokal, namun pada saat yang sama dapat berfungsi sebagai konsonan. Ya, maka huruf ini banyak digunakan sebagai konsonan. Contoh huruf pertama nama orang atau tempat. Nama yang kita sangat kenal, Yesus, Yakob, Yudas. Ya, Yesus, Yakob, Yudas. Jadi iota berfungsi sebagai konsonan. Nah, ada 4 huruf yang kalau kita transliterasikan, kita akan menggunakan 2 huruf dalam bahasa Latin, termasuk bahasa Indonesia. Ini adalah theta, ditransliterasikan sebagai huruf T dan H, V, ya, alfabet V, V dan H, ini Q, K dan H, C, P dan S. Nah, seperti sudah disebutkan tadi, ada 2 sigma dalam bahasa Yunani. Sigma akhir ini hanya muncul di akhir kata, ya, sedangkan sigma yang ini munculnya di tengah kata atau di awal kata. Contoh adalah pada kata apostolos. Ini sigma di tengah-tengah kata. Ini adalah sigma akhir untuk di akhir kata. Sama seperti juga dengan pada kata logos. Yang digunakan adalah sigma akhir. Nah, ada beberapa vokal dalam bahasa Yunani. Alfa, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, omega. Nah, biar bagaimanapun, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara perlu mengenal semua alfabet ini. Ya, cara terbaik belajar bahasa, belajar kata-kata, termasuk belajar alfabet adalah dengan mengucapkannya keras sambil menuliskannya berulang-ulang. Daya ingatnya akan lebih baik. Ya, jadi huruf gamma yang bunyinya nasal seperti huruf bunyinya N tadi disebut gamma nasal. Ini contoh yang kita sudah lihat adalah angelos. Nah, alfa dan iota bisa menjadi vokal panjang atau vokal pendek. Ya, itu alfa dan iota. Tapi epsilon dan omikron
sering digunakan sebagai vokal pendek. Sedangkan eta dan omega selalu panjang, ya. Eta dan omega selalu berfungsi sebagai vokal panjang. Ini nanti penting untuk pembacaan. Alfa dan iota bisa panjang atau pendek. Epsilon dan omikron adalah vokal pendek. Sedangkan eta dan omega selalu berfungsi sebagai vokal panjang. Nah, ada satu cara pembacaan yang berbeda terhadap epsilon. Ya, kalau dia muncul sebagai vokal tunggal, artinya tidak didahului oleh sebuah vokal, maka epsilon atau epsilon ditransliterasikan sebagai huruf Y. Tentu saja kita membacanya menyerupai huruf I. Tetapi kalau epsilon didahului oleh vokal, maka dia dibaca sebagai U, upsilon. Contoh adalah bagian ini. Ini adalah upsilon yang didahului oleh vokal. Ini contoh ya, autos, hu, autu, iodaioi, heurisko, staurosate, paulos. Jadi upsilon didahului oleh vokal. Nah, pada bagian kedua ini, upsilon muncul sebagai vokal tunggal, tidak didahului vokal. Jadi bagaimana kita membacanya? Hipomone, dinamena, hiper, dinatai, argirion, rision, rision. Ini perhatikan perbedaan cara membaca huruf I, upsilon. Ada atau tidaknya vokal yang mendahului. Jadi kurang lebih ini vokalnya, saudara-saudara dapat belajar sendiri bagaimana cara menuliskannya. Saudara-saudara juga perlu belajar menuliskannya di atas secari kertas agar kita dapat lebih cepat menghafal dan menguasai. Bagaimanapun, penghafalan alfabet adalah langkah awal untuk membaca kata-kata. Jadi jangan bosan-bosan dengan nasihat beliau ini. Disiplin adalah fondasi. Ya, tidak ada jalan keluar bersifat magis untuk belajar bahasa Yunani. Ia bisa dicapai bila Anda mau, sebesar yang Anda mau. Tapi ada harga yang harus dibayar, namun upahnya juga luar biasa. Pengenalannya itu amazing.